Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam hari ini ya. Dan bersyukur kita bisa memulai lagi live kita di Sabda Youth. Nah, gimana nih teman-teman? Kabarnya teman-teman hari ini gitu ya. Karena di sepanjang bulan ini kita sudah bahas banyak generasi nih. Dari awal minggu kan kita sempat singgung generasi milenial, terus Gen Z, lalu Gen Alpha gitu kan. Kita lihat berbagai generasi yang ternyata juga punya karakter masing-masing. Dan hari ini kita mau ibaratnya perangkum semua itu, melihat lebih luas lagi. Generation to generation sesuai judul kita ya. Gak lama-lama lagi, tentunya aku berharap teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol juga boleh segera hadir. Yang pasti yang sudah hadir adalah Ibu Yulia. Nah, teman-teman, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth gitu ya. Apa sih Sabda Youth itu? Mungkin teman-teman baru join ya pertama kali. Jadi Sabda Youth adalah acara live, ngobrol bareng, membahas topik-topik yang relate dengan anak muda atau topik-topik yang jarang dibahas di kalangan anak muda gitu. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Makanya kami selalu angkat topik-topik yang relate maupun yang jarang dibahas. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Kami semua berempat akan ngobrol, tapi bukan hanya kami aja. Tentunya kami akan ajak teman-teman untuk ikutan ngobrol juga. Jadi silahkan memberi tanggapan, pertanyaan, apapun yang nyambung dengan diskusi kita, mari kita sama-sama diskusikan. Nah, seperti yang aku bilang ya, teman-teman, minggu lalu dari generasi ke generasi kita sudah bahas. Minggu ini, minggu bisa dibilang hampir terakhir gitu ya, kita akan melihat generasi yang lebih kompleks lagi, yaitu generasi atau generation gitu ya, generasi ke generasi. Nah, pasti lebih seru lagi, pasti akan lebih luas lagi, so stay tune dan mari kita berdiskusi sama-sama. Langsung aja kita mulai teman-teman, tapi kita doa dulu ya. Kak Yeni boleh memimpin kita dalam doa, silakan. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh disatukan di dalam live IG Sabda Youth. Tuhan tolong kami dalam membahas topik-topik tentang anak muda, khususnya untuk tema generation to generation. Tuhan Yesus tolong biarlah kami, semua pembahasan kami boleh menjadi berkat. Berkati jaringan juga Tuhan Yesus, kami berdoa supaya semuanya boleh lancar sampai selesai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, oke, thank you teman-teman. Kita sering sekali berbicara generasi gitu. Kata generasi itu sering kita keluarkan. Bahkan mungkin generasiku, generasi lain. Kalau minggu lalu generasi Alpha, X, milenial dan seterusnya gitu ya. Kita sering menggunakan kata itu. Dan kita juga ikrarkan, oh generasi kita berbeda gitu ya. Mungkin kita berempat juga merupakan orang-orang dengan generasi yang berbeda, bisa jadi gitu ya. Tapi anyway, teman-teman, gitu. Sebenarnya apa sih arti kata generasi itu sendiri? Dan mungkin teman-teman boleh sharingkan, silahkan. Ya, dari saya dulu ya, Mas Rey. Boleh. Nah, jadi Ibu dan teman-teman, generasi setelah saya melihat KBBI dan juga pengertian para ahli, generasi merupakan sekelompok orang yang hidup dalam rentan waktu tertentu, berkisar antara 20-30 tahun atau 35 tahun, dan memiliki kehidupan yang serupa, dari perspektif mereka serupa, karakteristik mereka serupa, dan budaya, historis, dan pengalaman juga serupa. Ya, aku nambahin ya. Karena mereka hidup dalam kurun waktu tertentu dan dengan budaya dan latar belakang ekonomi, sosial yang sama, maka sering mereka punya karakteristik yang mirip-mirip gitu ya, yang sama, dan mereka berbagi perhatian, juga menciptakan tren-tren khusus untuk generasi mereka gitu ya. Jadi di dalam generasi ini mereka biasanya bisa saling nyambung karena mereka share dengan banyak histori yang sama. Ya. Oke, aku melengkapi berarti ya. Aku kutip data dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Biar kayak riset banget ya. Nah, BPS sendiri di Indonesia membagi populasi kita sekarang menjadi 6 generasi. Seperti yang kita tahu bersama, ada generasi Alpha, ada Gen Z, ada milenial, generasi X, baby boomer, dan pre-boomer yang saat ini menjadi 6 generasi yang ada di
populasi Indonesia saat ini. Nah, kalau aku melihatnya sendiri, masing-masing generasi ini lahir dalam perkembangan dunia yang berbeda masa, dari segi teknologi, ekonomi, juga dari segi sosial, pergaulan juga pasti berbeda-beda. Itu sih, Mas. Ya, aku ya teman-teman, aku nambahin juga gitu. Sepakat yang disampaikan teman-teman tentunya, karena perubahan bisa jadi iklim gitu, teknologi, sosial, budaya segala macamnya itu membuat setiap generasi itu punya ciri khas masing-masing gitu, sehingga berkembangnya juga masing-masing dan dalam satu generasi mungkin mirip gitu, tapi dengan generasi berikutnya maupun sebelumnya itu akan sangat berbeda gitu. Even itu cuma perbedaan 1 tahun gitu. Aku pribadi soalnya merasakan gitu, generasi di bawahku yang usianya memang cuma beda setahun, tapi rasanya tuh kayak beda jauh banget. Itu sih. Tapi kalau tadi diomongin si Yeni ya, rentan waktunya 20 tahun. Kalau cuma 1 tahun sih sebenarnya nggak ngaruh banyak sih. Juga perbedaan iklim juga nggak ngaruh, karena iklim itu hanya sifatnya pendek gitu ya. Tapi aku kasih contoh yang lebih jelas ya. Misalnya tadi Pierre mengatakan tentang pre-baby boomer. Itu orang-orang yang mungkin yang saat ini generasi yang paling tua ya, karena mereka usianya pasti di atas di atas 80 gitu ya. Nah, mereka ini hidup di zaman lahir sebelum masa kemerdekaan. Nah, sebelum masa kemerdekaan kan mereka masih dalam penjajahan, situasi masih sulit, dan hal-hal yang secara ekonomi mereka masih tertindas dan lain-lainnya, sehingga mereka ada ciri dari kelompok pre-baby boomer tuh orang-orang yang pekerja keras atau yang karena mereka harus berjuang. Kalau nggak berjuang mereka benar-benar nggak hidup gitu ya, nggak semudah sekarang hidup gitu. Dan mereka juga di masa waktu penjajahan, sehingga mereka punya rasa patriotismenya tuh tinggi banget dibandingkan generasi sekarang. Generasi baby boomers tuh punya jiwa patriotik besar sekali. Kenapa? Karena sejarah waktu itu mereka masih ada di dalam penjajahan. Itu mungkin salah satu contoh ya. Ya, aku sedikit menambahkan berarti yang dari Ibu Yulia, karena perbedaan itu Ibu ya, akhirnya topik bahasannya juga pasti sangat berbeda gitu ya. Mungkin saya dengan Ibu Yulia, mungkin cara kita ngobrol juga pasti beda Ibu ya, dengan generasi kita masing-masing. Ada istilah-istilah sekarang di generasi Alpha yang mungkin luar biasa banyak juga, unik-unik, dan ya nggak jarang juga yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin untuk usia Ibu Yulia cukup kaget dan lain-lain, tapi akhirnya kita melihat ada beberapa hal yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya dari cara bicara yang seperti saya bilang tadi, dari segi teknologi, sejarah, bahkan hobi pun bisa jadi berbeda yang cukup jauh. Karena kalau mungkin zaman sekarang ada yang orang main games pun sampai jadi pekerjaan gitu. Cukup luar biasa perkembangannya. Mute. Suaramu nggak ada, Yeni? Termute mungkin di atas biasanya, di atas sini. Ya. Ya, Ibu dan teman-teman, mungkin kita punya kesan yang berbeda tentang perkembangan generasi ya. Ya, saya secara pribadi senang dan juga suka dengan perkembangan digital yang memudahkan generasi ke generasi itu dalam bekerja, dalam hal apapun bisa diakses gitu, asalkan kita punya kuota internet gitu ya. Hanya mungkin ada kekhawatiran juga ya dengan perkembangan digital yang semakin maju ini, di mana generasi muda saat ini yang kurang terkontrol atau kurang terfilter seperti itu ya. Mungkin itu juga yang jadi PR buat kita ini, yang khususnya untuk gereja, untuk orang tua, di mana dengan perkembangan digital mereka contohnya saja anak-anak suka main HP, tidak lagi berbaur seperti itu. Ya, satu sisi benar, tapi di sisi lain ya itulah memang zamannya gitu, zaman di mana khususnya generasi Alpha, minggu lalu juga kita sudah bahas gitu, bahwa mereka lahir aja dengan teknologi gitu. Ya, bagaimana kita bisa melepaskan itu dari mereka gitu, kalau itu dekat dengan mereka. Jadi ya, memang tantangan sih, kita harus menyesuaikan. Dan ini ada komentar dari Bu Evi gitu, Sigma
skibididi, apa itu? Gitu. Ponaan suka bilang gitu. Ini bahasa Gen Alpha yang aku juga nggak ngerti. Aku belum ngerti nih. Ya, Ya, itu tadi ya, silakan. gadget itu membuat ciri dari generasi-generasi yang ngerti teknologi itu apa namanya, menciptakan karakter-karakter tertentu dari generasi itu. Nah, orang-orang dari generasi aku, dari baby boomers, itu jauh lebih bisa, apa namanya, bisa sabar. Iya. Kalau anak-anak generasi yang sudah mengenal teknologi, termasuk generasi Alpha atau Gen Z, mereka itu apa-apa maunya instan gitu, apa-apa maunya serba sudah jadi dan cepat. Kita orang-orang baby boomers itu senang sekali baca buku ya, wah bisa berjam-jam baca buku. Anak sekarang nggak ada yang mau baca buku. Itu salah satu pengaruh dari teknologi sehingga generasi ini menjadi generasi yang tidak suka baca buku. Ya, Ibu dan teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang generasi pada umumnya ya. Nah, saat ini kita mau melihat dari sudut pandang Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan tentang generasi? Apakah pengertiannya berbeda atau sama? Mari kita bahas. Saya mulai dari Ibu Yulia terlebih dahulu. Nah, di Alkitab juga ada generasi-generasi ya. Karena di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan generasi, setiap satu makhluk hidup, kemudian dia punya anak, itu sudah menjadi satu generasi baru. Karena biasanya orang punya anak kan sekitar umur 25 ya. Tapi kalau zaman dulu mungkin udah lebih tua kali ya. Tapi perhitungan ahli kenapa 25 tahun itu karena saya ketika saya melahirkan, saya pasti usianya di atas 20 gitu ya, 25 atau 30 baru punya anak gitu ya. Itu menciptakan satu generasi baru. Di Alkitab pun seperti itu ya. Dari zaman ke zaman atau dari generasi ke generasi selalu muncul tokoh-tokoh atau orang-orang yang Tuhan ambil atau Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin bagi generasi itu. Makanya di dalam Alkitab tuh khususnya ketika Tuhan memanggil bangsa Israel gitu. Setelah itu kan generasi-generasi selalu dipanggil sebagai generasinya Abraham atau keturunan Abraham, lalu Yakub, lalu Ishak gitu. Itu berdasarkan anak-anaknya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak. Jadi itu dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari penjelasan Bu Yulia. Kalau dalam persiapan saya beberapa waktu ini akhirnya saya melihat ke Alkitab sendiri pasti ya sumber utamanya. Saya cari kata generasi secara eksplisit dalam bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia mungkin tidak tercantum, tapi munculnya dalam kata lain, keturunan, riwayat, zaman gitu ya. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ada generations. Kalimat yang dipakai biasanya throughout your generations, your generations, dan lain-lain. Atau dalam bahasa terjemah Indonesianya keturunanmu turun-temurun dan lain-lain gitu. Itu sih. Ya, makanya teman-teman. Nah, di dalam Alkitab juga kalau kita melihat tiap-tiap generasi itu, kita nggak bisa melepaskan generasi itu dari Allah itu sendiri gitu. Kita bisa melihat di mana Allah menciptakan generasi yang pertama, generasi Adam gitu. Terus anaknya Kain Habel gitu juga campur tangan Allah dan seterusnya hingga Nuh gitu. Nuh juga direstart ulang istilahnya, dihapuskan terus dibentuk lagi generasi yang baru gitu. Dan seterusnya Abraham, Ishak, Yakub dan sampai Israel juga bahkan gitu. Tuhan rela dalam artian menghapus lagi keturunan yang memang tegar tengkuk lalu membuat generasi yang baru supaya tujuannya lebih baik gitu. Jadi aku melihat Allah ini berperan besar di dalam Alkitab untuk membangun sebuah generasi. Itu sih. Sebenarnya ada satu benang merah sih. Maksudnya di setiap generasi itu Tuhan selalu ikut campur tangan di setiap generasi. Kenapa? Karena Tuhan menitipkan warisan yang paling besar di dalam setiap generasi untuk diturunkan dan diturunkan dan diturunkan selanjutnya. Ya, Yeni. Ya. Yeni tadi, silahkan. Iya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit tentang
di dalam Alkitab juga ada kerinduan Allah gitu bagi generasi-generasi ya. Tentunya kerinduan Allah semua generasi diselamatkan ya. Tapi di sisi lain saya fokus ke perbedaan generasi karena kita berbeda dalam satu komunitas, dalam satu rumah saja sudah berbeda gitu ya, minimal 2 atau 3 generasi lah dalam gereja atau dalam komunitas kerja gitu. Jadi mungkin saya fokusnya Allah ingin kita tetap satu gitu, karena di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 di situ Paulus menjelaskan atau mengatakan kepada jemaat yang di Filipi supaya mereka satu, sempurnakanlah sukacitaku dengan mereka menjadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan gitu. Ya, Ya, Mas. aku nambah ya teman-teman. Oke. Ya, nanti habis ini biar boleh. Tapi aku ingat di dalam Alkitab tuh aku kalau bahas generasi ya, paling suka dan paling simpel kayaknya baca silsilah Yesus Kristus gitu. Karena di situ lengkap gitu. Tiap-tiap generasi ada, dan itu tadi aku nyinggung yang di mention Bu Yulia, ada satu benang merah dan ternyata benang merahnya Kristus itu sendiri. Jadi tiap generasi itu dirangkai Allah gitu supaya puncaknya adalah Kristus gitu. Dan nanti nextnya baru mengerucut kepada Kristus juga. Itu sih yang kulihat. Ya, mungkin sedikit penambahannya. Seperti yang disampaikan Bu Yulia, Mas Rey, dan Kak Yeni. Akhirnya kita melihat, atau saya menyimpulkan bahwa yang menjadi poin utamanya ya berarti Allah ya. Allah menjadi tokoh utama karena dalam tanda kutip selalu ada dari generasi ke generasi. Ya. Bahkan ketika kita melihat dari perjalanan bangsa Israel sendiri, dari sistem pemerintahan mereka yang berubah, ketika Tuhan yang menjadi tokoh utama, kemudian bangsa Israel minta raja, kemudian berubah menjadi hakim-hakim, lalu sampai ke nabi-nabi, tapi tetap Tuhan Allah memelihara perjalanan generasi ke generasi itu sendiri, bahkan sampai kita hari ini. Puji Tuhan. Ya, koreksi sedikit ya, biar nabi hakim-hakim dulu baru raja. Oh iya, iya. Bukan raja. Tapi menarik sekali sih tadi yang kita bicarakan ya, karena di setiap generasi itu memang Tuhan ikut berperan di dalamnya gitu. Tuhan tidak melepaskan satu generasi pun untuk lepas dari pengawasan Dia atau lepas dari ikatan bersama dengan Allah. Nah, itulah yang aku melihat luar biasanya, Allah itu memegang setiap generasi untuk satu tujuan aja. Kalau tadi Rey udah bilang Tuhan Yesus ya, itu benar sekali gitu, karena itu adalah keselamatan yang Tuhan titipkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan Tuhan tidak pernah melewatkan satu generasi pun untuk tidak melihat keselamatan di dalam generasi mereka. Betul. Ya, aku ya teman-teman, itu juga yang menegaskan bahwa tujuan Allah itu untuk satu tujuan, atau menciptakan generasi, tiap-tiap generasi itu punya satu tujuan, punya satu janji, yaitu Kristus dan keselamatan gitu. Nah, itulah mengapa tiap generasi itu pasti ada satu garis keturunan Kristus kalau kita baca di Matius 1 tadi. Jadi generasi yang berbeda ada keturunan-keturunan yang terus berkesinambungan. Makanya kerinduan Allah itu setiap generasi itu punya, dalam artian perwakilan atau untuk menegaskan bahwa semua generasi itu diselamatkan gitu. Itu sih. Ya, kalau aku boleh ngasih kata-kata untuk Rey ya, Tuhan selalu menitikan orang-orang pilihan di setiap generasi untuk mewariskan iman kita kepada orang-orang setelah kita gitu ya. Ya, betul. Ya, biar. Oke, semakin dalam kita akhirnya membahas generasi ke generasi ya, Ibu dan kakak-kakak. Oke, from generation to generations, atau tadi udah aku spill, throughout your generations. Apa sih istimewanya? Mungkin adakah berkat yang akan diterima dari generasi-generasi yang tadi kita sudah bahas dalam Alkitab? Mungkin. Ada ya teman-teman. Ya kalau bicara berkat mungkin spesifiknya masing-masing generasi itu berbeda-beda ya. Maksudnya generasi satu punya berkat yang mungkin bisa menciptakan alat sesuatu, generasi berikutnya apalagi yang berbeda-beda tentunya kalau bicara berkat. Tapi Alkitab sudah menegaskan itu ada satu garis kewarisan gitu yang ada di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Jadi berkat yang utama untuk generasi, tiap generasi ke generasi adalah
keselamatan di dalam Kristus, dan ini menariknya berlaku gitu untuk semua generasi dari awal hingga akhir, hingga nanti ke depannya generasi-generasi yang akan muncul setelah kita itu juga masih berlaku gitu. Warisan yang sama, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Itu sih. Ya, dari saya mungkin menambahkan dari Mas Rey tentang warisan. Nah, mungkin kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Tuhan Yesus, mungkin berkat rohani yang kita dapat dari Alkitab, dari firman Tuhan, itu mungkin yang kita bisa bagikan kepada generasi-generasi muda saat ini. Nah, saya suka sekali dengan Shema Israel tentang bagaimana orang tua mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mengatakan bahwa haruslah kamu mengajarkannya secara berulang-ulang gitu. Nah, itulah warisan rohani yang mungkin bisa kita kasih ke generasi-generasi muda untuk saat ini. Ya, setuju banget ya. Jadi peran keluarga itu penting sekali, sangat-sangat penting untuk menurunkan, karena orang tua dan anak itu berarti udah 2 generasi. Nanti kalau aku punya cucu, itu udah generasi yang ketiga gitu ya. Jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya harus itu dari keluarga untuk aku turunkan kepada anakku, lalu anakku nanti akan turunkan lagi kepada anaknya dia, sehingga dari satu generasi ke generasi yang lain, masing-masing kita menurunkan warisan yang Tuhan sudah berikan pada kita, yaitu warisan keselamatan. Nah, yang aku ingin tanyakan nih ke teman-teman nih, gimana kalau aku nggak menurunkan itu ke anakku gitu? Dan anakku mungkin menjadi orang yang tidak percaya. Terus apakah itu akan berhenti di situ? Menurut teman-teman gimana nih? Ya, oke ya, boleh aku, nanti teman-teman boleh tambahin ya, teman-teman. Ya, menurutku kalau cuman manusia yang berusaha menggagalkan atau terlihat gagal gitu, tapi bagiku Allah tidak akan pernah gagal gitu. Jadi berkatnya untuk generasi ke depan gak akan pernah terputus gitu. Kayak di dalam Alkitab juga, Yesus Kristus itu sendiri kan, kalau dari garis keturunan ada yang dalam artian bukan benar-benar murni orang Yahudi gitu, ada cabangnya lagi atau campuran gitu ya. Nah, itu kan juga membuktikan kalau memang ya kedaulatan Tuhan tuh tetap terlaksana apapun caranya, karena Allah tuh punya cara yang unik gitu. Bagiku seperti itu sih. Jadi meskipun mungkin keturunan kita tiba-tiba nggak percaya atau lock out kalau bahasa sekarang, itu nggak akan mengurangi berkat untuk generasi ke depan sih. Ya. Saya mungkin menambahkan sedikit. Tadi teringat di awal sekali Mas Rey sempat sebut kata tegar tengkuk. Sehingga Tuhan Allah dalam tanda kutip meriset ya keturunannya. Akhirnya saya melihat bahwa sekalipun mungkin keturunan kita atau apa yang kita lakukan seperti yang Bu Yulia tadi, saya tidak sampaikan ke keturunan saya, seperti yang Mas Rey bilang tadi, tidak akan menghilangkan berkat yang akan memang sudah jadi bagian orang percaya gitu ya. Karena dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, mungkin ayat yang sudah sangat familiar bagi kita ya, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, selalu ada diputihkan seperti bulu domba. Ketika kita menyesal, bertobat, jaminan berkat selalu ada juga. Di ayat yang ke-19 tercatat juga. Jadi, kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa manusia yang dapat memutuskan itu sih? Iya, dan terlebih sekarang ketika kita menjadi orang percaya, sebenarnya yang membuat kita itu menurunkan dari satu generasi ke generasi lain bukan karena keturunan darah, tetapi karena keturunan iman. Karena itu kadang-kadang anakku justru mungkin dimuridkan oleh orang lain yang punya hati atau yang sering berkontak dengan mereka. Sedangkan aku justru memuridkan anak orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya dari generasi ke generasi itu bukan masalah darah, bukan masalah hubungan darah. Seperti kayak aku, apakah aku keturunan Abraham secara darah? Mungkin enggak sih. Abraham orang Yahudi dan aku bukan gitu. Tetapi secara iman, secara rohani, aku adalah keturunan Abraham karena Abraham adalah bapak orang beriman. Allah berkata begitu kan, Abraham adalah bapak beriman. Kalau aku beriman berarti aku anak Abraham gitu ya, karena aku juga sama-sama mewarisi iman di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah, untuk aku bisa melanjutkan hidup. Jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi
penerus warisan dari Tuhan berikan. Bukan hanya kepada anak kita saja, tetapi semua orang yang lain yang boleh aku sentuh secara kasih, secara secara pekerjaan atau apapun, aku punya kewajiban untuk meneruskan itu ke generasiku. Generasiku adalah orang yang seumuran dengan aku gitu ya, atau bahkan yang lebih muda dari aku. Itu pun diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan from generation to generation. Ya. Ya, aku ya teman-teman. Nah, itu juga memberi penegasan bahwa generasi itu sepenuhnya milik Allah. Artinya nggak terbatas keturunan siapa, tapi lintas gitu, lintas darah. Kalau Ibu Yulia boleh mengatakan tadi, tidak terikat oleh darah, tapi terikat dalam satu iman yang sama, yaitu Yesus Kristus gitu. Nah, walaupun tetap Tuhan juga bekerja lewat keluarga juga gitu. Artinya bukan karena itu terus keluarga tidak peduli akan anak-anaknya, kakak adiknya gitu ya, enggak juga gitu. Tapi tetap di dalam keluarga itu juga lembaga yang pertama itu kita juga harus mempersiapkan generasi ke depannya gitu. Itu sih. Ya. Ya, kalau aku boleh tambahin lagi, itu justru hal yang hal yang penting gitu ya di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus, bahwa kita dipanggil untuk menjadi penyalur warisan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan melalui kitalah sebenarnya Tuhan memanggil kita, kalau aku generasi aku, untuk menjadi bagian dalam warisan itu. Walaupun warisan itu seringkali berubah berubah media ya. Maksudnya gini, kalau zaman dulu kan orang menurunkan firman itu dari mulut ke mulut gitu ya. Setelah itu kan dari buku ke buku, maksudnya dari Alkitab yang sudah dicetak kemudian dibagikan kepada orang yang lain, entah lewat buku, entah lewat cetakan atau apapun. Terus juga ke generasi yang teknologi gitu. Firmannya itu, warisan itu masih sama isinya, tetapi disampaikan dengan cara yang berbeda atau dengan teknologi yang berbeda. Setiap generasi punya cara untuk meneruskan iman itu kepada yang lain dengan media yang berbeda-beda. Ya, betul. Sedikit menambahkan kalimat Bu Lia, saya sangat diberkati ya. Sebenarnya nilainya sama, tapi kita yang harus beradaptasi dengan perkembangan dunia, menggunakan teknologi yang ada, dan apapun cara yang bisa kita lakukan supaya warisan itu jangan sampai hilang dari kitanya. Kalau dari Tuhan pasti berkat warisan iman, melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca dan kita miliki sampai hari ini, itu pasti selalu ada. Meskipun nanti ketika Tuhan Yesus datang dikatakan akan hilang gitu ya. Tapi yang penting dimulai dari kita, Ibu ya. Saya rasa saya akan diberkati dari itu, menggunakan perkembangan dunia, perkembangan teknologi yang ada, sehingga warisan itu tetap terjaga. Walaupun ya ini gereja, silakan Bu, silakan. Ya. Walaupun Ibu dulu walaupun kadang gereja masih mempermasalahkan medianya ya. Alkitab harus berupa buku, nggak boleh itu dalam bentuk digital. Atau sekarang kalau mempelajari Alkitab harus dengan cara begini-begini, nggak boleh dengan cara begitu. Aku pikir medianya bisa berbeda, tetapi message-nya atau pesannya tetap sama, bahwa Kristus sudah mati bagi kita dan Kristus bangkit supaya kita pun boleh bangkit bersama dengan Dia. Pesannya sama, medianya bisa berbeda, nggak masalah menurut aku. Ya, betul sih. Tadi nyambungin ke Pierre sih, komentar dari Kak Esi ini dikatakan istimewanya dari generasi ke generasi yang menerima keselamatan kekal, berkat itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Nah, betul, makanya berkat keselamatan itu tidak akan pernah tercuri. Nah, kita juga tugas menyampaikan hal itu dengan berbagai media juga tadi Bu Yulia juga sampaikan. Ini ditambahi juga dengan KSI, setuju dengan Bu Yulia, kita bisa melahirkan jiwa untuk mengenal Kristus. Maka anak-anak kita juga pasti akan dilahirkan oleh orang-orang hebat yang Tuhan persiapkan. Amin. Gimana nih? Iya nih, suaranya. Belum ada suaranya ini. Sudah ada suaranya.
Nah, mungkin tambahan sedikit dari saya mengenai peran atau warisan-warisan ya. Mungkin kita apa ya, maksudnya apa yang dilakukan oleh gereja atau komunitas gereja terhadap generasi mungkin. Kalau kalau bagi pengalaman di sini karena kami tidak bergereja ya di sini oekumene, jadi semua denominasi gereja itu ada di dalamnya. Nah, tapi saya mengambil contoh dari asrama gitu. Bagaimana asrama apa namanya mewariskan hal-hal rohani dengan membentuk karakter mahasiswa seperti itu ya, membentuk karakter mahasiswa. Nah, itu merupakan warisan-warisan rohani yang bisa membuat generasi selanjutnya bisa terbentuk seperti itu. Nah, mungkin ada dari ibu dan teman-teman apa namanya peran gereja atau apa yang harus dilakukan gereja terhadap generasi-generasi seperti itu. Ya. Oke, mungkin saya coba mulai ya. Kalau saya pribadi merefleksikan pertanyaan bagaimana menciptakan generasi untuk Tuhan atau apa yang tadi disebutkan Kak Yeni, apa yang harus dilakukan oleh gereja. Kalau saya melihatnya bahwa Tuhan Yesus harus selalu menjadi tokoh utama. Karena dia tokoh utama, maka dia juga yang harus selalu menjadi prioritas di dalam dan melalui hidup kita. Seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa selalu ada Tuhan Allah yang menjadi tokoh utama dari generasi ke generasi gitu ya. Nah, mungkin peran kita sebagai orang percaya juga kita perlu berusaha untuk membawa semakin banyak anak muda mendengar tentang Tuhan Yesus. Paling minimal adalah dengan menyampaikan. Nah, seringkali masalahnya adalah kita enggan untuk menyampaikan gitu ya. Karena mungkin dengan kesibukan, dengan aktivitas, dengan media sosial, kita justru lebih sibuk dengan diri kita sendiri daripada menyampaikan pesan yang seharusnya kita sampaikan, yaitu tentang Injil, tentang kebenaran, tentang berkat warisan iman dari Tuhan Yesus bagi generasi dunia di saat ini. Dan yang paling sederhana adalah lewat seperti yang kita bahas tadi, lewat perkembangan zaman, lewat teknologi gitu. Dan tentu dimulai dari kita sendiri, mulai menjadi teladan untuk orang lain. Mungkin itu sih. Ya, kalau spesifik yang ditanya tentang gereja harus apa gitu ya. Ya, balik lagi, gereja harus menciptakan generasi itu gitu. Kalau Bu Julia tadi kan sempat mention pemuridan mungkin bisa. Nah, itu gereja harusnya juga mempersiapkan generasi-generasi itu sehingga generasi-generasi berikutnya merasakan berkat yang sama gitu yang dirasakan dari Tuhan gitu. Toh Amsal juga sudah katakan gitu. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuan ya, berbahagialah keturunannya gitu. Jadi ya memang gereja harus bisa mempersiapkan hal itu gitu untuk generasi-generasi ke depan. Itu sih. Ya, kalau tadi kita udah membahas keluarga dan sekarang pindah ke gereja, aku pikir itu hal yang sangat natural ya, karena keluarga kita bukan lagi hanya terikat dengan hubungan darah, tetapi hubungan iman. Nah, orang-orang yang di gereja itu adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Jadi kita sekarang sebenarnya bukan hanya memiliki keluarga kecil di rumah, tetapi kita juga mempunyai keluarga di dalam Tuhan. Dan gereja itu adalah keluarga bagi kita sebagai orang-orang percaya karena kita dipersatukan Allah di situ. Dari manapun, dari latar belakang apapun, gereja itulah keluarga kita. Gereja itulah tubuh Kristus. Karena itu, apapun yang kita akan kerjakan melalui keluarga ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan warisan di dalam warisan iman yang sudah kita terima masing-masing dari Tuhan, kita harus berikan pada orang lain. Dan itu tidak mungkin akan terjadi dengan sendirinya. Harus ada usaha. Karena itu gereja tidak mungkin akan diam saja. Makanya aku kadang kesel nih ya, lihat gereja yang nggak bertumbuh gitu lah. Gerejanya cuma gitu-gitu, nah, memperhatikan hanya dirinya sendiri gitu. Nggak memikirkan bagaimana menjangkau orang lain, bagaimana memenangkan jiwa di generasi itu untuk Tuhan. Nah, kalau gereja hanya melayani diri sendiri, dan tidak menjangkau orang lain atau tidak menurunkan warisan yang Tuhan berikan pada kita kepada orang lain, maka gereja itu menurut aku udah mati gitu ya, secara rohani mati karena dia itu sebenarnya tugas satu-satunya gereja adalah menurunkan warisan itu kepada generasi ini gitu ya. Jadi sangat sayang kalau gereja tidak
mengabarkan Injil dan tidak menjangkau jiwa. Mungkin sedikit menambahkan. Akhirnya saya tiba-tiba teringat, kita ngomongin gereja gitu ya, saya teringat dengan satu lagu lama, dikatakan, gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri adalah bait Allah, kita sendiri adalah gereja. Jadi mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Saya sedikit mau sharing pengalaman. Saya coba untuk sharing di media sosial lewat Instagram story gitu ya. Saya memikirkan, atau ini pengalaman pribadi gitu, tentang apa yang relate dengan dunia anak muda saat ini ya, gitu ya. Kira saya memikirkan topik cinta. Kebetulan pada saat itu saya juga sempat mengalami patah hati gitu. Akhirnya saya upload story, dan saya hubungkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian saya isikan sedikit sharing tentang ketika kita jatuh cinta tuh, kita juga harus mengenal cintanya Allah buat kita, supaya kita mampu mencintai dengan utuh. Bukan mencintai karena, tetapi mencintai walaupun, sekalipun kita disakiti dan segala macamnya. Akhirnya kita bisa mencintai atau mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kalau kita bahas kasih Tuhan, wah luar biasa banget gitu. Sekalipun kita mungkin jatuh bangun dalam dosa, tapi kasih Tuhan tetap ada untuk kita, pengampunannya tetap nyata untuk kita. Dan akhirnya ini saya upload di Instagram story, dan ternyata banyak yang like gitu, banyak yang suka. Dan ya mungkin karena relate juga ya dengan anak muda sekarang, tentang cinta, tentang patah hati. Dan akhirnya saya berpikir, oh mungkin cara ini yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan Injil tersebut, untuk menyampaikan kebenaran, warisan iman, dan lain-lain itu. Ya, ini ada tanggapan, cuman aku nggak tahu tadi yang Grace Angela sudah dibaca belum ya? Belum. Sudah ya? Belum. Oke, dari Grace Angela, istimewanya from generation to generation adalah Grace bisa mendapatkan generasi baru di gerejanya Grace. Berkat yang diterima adalah Grace bisa mendapatkan generasi mudanya di gerejanya Grace. Ya, banyak Grace. Anyway, sangat indah sekali ya, karena melalui keluarga kita yang baru di dalam gereja, keluarga tubuh Kristus itu, kita bisa semakin bertumbuh, dan melalui pertumbuhan iman kita itu kita semakin ingin menjangkau orang lain, ya. Ya, betul. Ya. Nah, ya. Aku ya teman-teman. Dan generasi berikutnya juga akan lebih canggih dan lebih cepat lagi, bisa dibilang gitu ya, dengan teknologi, dengan kecerdasan dan segala macamnya. Makanya sekarang ada AI juga gitu. Dan baru tadi aku agak heran gitu, Menteri Pendidikan yang baru, satu hal yang ditakutkan adalah AI. Nah, padahal kedepannya adalah AI semakin berkembang, kok jadi ditakutkan? Harusnya diajak untuk kolaborasi gitu, belajar lebih banyak tentang AI supaya generasi ke depan dapat memakai AI dengan bijak, termasuk kaitannya dengan berkat Allah ini gitu, untuk menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. Ya, kita harus belajar banyak terkait kemungkinan-kemungkinan teknologi yang berkembang nanti, supaya kita juga bisa mempersiapkan generasi ke depan itu untuk Tuhan gitu, sehingga mereka juga tidak takut menghadapi dunia, menghadapi percepatan-percepatan yang ada dan segala macamnya. Itu sih. Ya. Tapi aku relate sih, aku bisa relate dengan Pak Menteri, karena kemungkinan yang dia takutkan bukan AI-nya, tetapi kesiapan kita, orang-orang Indonesia dan sekolah khususnya ya, di dalam memakai AI, karena perlu ada aturan baru, perlu ada policy, kebijakan baru, perlu cara mengajar yang baru, semuanya serba baru. Tapi apakah sekian ratus juta orang yang sekarang ada di sekolah ini akan bisa melakukan itu dengan cara yang benar gitu ya. Jadi ya ketakutan itu kemungkinan pasti ada sih, karena AI memang sangat berbahaya. Tetapi harusnya dengan kalau kita sebagai orang Kristen, karena kita tahu siapa Allah kita adalah Allah yang super power, bukan power, tapi itu punya kekuatan yang luar biasa, karena dia pencipta alam semesta ini, dia pencipta kita semua manusia, dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti, dan Tuhan tidak takut dengan AI, dan kita
yang melihat itu sebagai anugerah ya, Tuhan memberikan anugerah umum AI untuk kita bisa menyebarkan firman Tuhan dengan lebih luas lagi. Bayangkan kalau zaman aku dulu, aku bisa membagikan Injil hanya kepada orang-orang yang aku tahu. Sekarang melalui internet, melalui HP, aku bisa cross kontinen, bisa melewati benua, aku bisa mengabarkan Injil ke semua orang di seluruh dunia. Jadi aku pikir itu kesempatan yang luar biasa ya. Ya, betul. Nah, makanya gereja kan sebetulnya butuh atau gereja harus menjadi wadah gitu untuk tiap generasi gitu, untuk saling sharing, saling melengkapi, dan menjadi saling siap untuk mengabarkan firman Tuhan. Kalau gereja itu hanya tempat singgah atau untuk tempat ibadah aja, rasanya rugi juga gitu ya. Kalau hanya untuk ibadah, toh itu ibadahnya bisa jadi 1 minggu hanya 2-3 kali gitu ya, berkumpul di gereja. Tapi kalau menjadi wadah yang pas untuk bertumbuh bersama, benar-benar belajar bersama, bagaimana bisa menciptakan generasi yang baik untuk kedepannya untuk Tuhan gitu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi sih gereja gitu. Ya. Tuh. Biar tadi silakan. Iya. Sambil mempersiapkan materi tadi malam hari ini, akhirnya saya baca beberapa sumber yang akhirnya menjadi hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kita di gereja, secara khusus untuk mungkin generasi yang ada di bawah saya gitu. Saya sendiri sudah mulai masuk ke ibadah di jemaat dewasa, mungkin ada jemaat remaja, pemuda, sekolah minggu gitu ya. Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan, misalnya dengan berkomunikasi dan mendengar dengan baik. Karena mungkin generasi alfa saat ini kurang suka dinasihati mungkin ya, atau seperti apa. Jadi mungkin lebih senang didengarkan. Mungkin kita bisa berkomunikasi dan mendengar dengan baik, kemudian menggunakan pengajaran yang bermacam-macam, sehingga kita bisa beradaptasi dengan teknologi tadi. Tapi ada satu poin yang membuat saya sangat diberkati. Dalam bahasa Inggris dikatakan teach them something that Google can't. Ajarkan sesuatu yang Google nggak bisa ajarkan. Hal ini menarik karena ya kita tahu Google tuh rasanya tahu semuanya gitu ya. Tapi seperti penyembahan, seperti misteri ilahi gitu, mungkin Google nggak tahu. Jadi mungkin itu peran kita untuk terus belajar, untuk menjadi seperti yang saya bilang tadi, teladan bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah lewat apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Ya sih. Aku tahu apa yang Google nggak punya, yang nggak tahu, yaitu mengasihi. Kayak ya. Aku yakin Google nggak bisa, hanya kita yang bisa mengasihi orang lain. Ini ada tanggapan dari SC ya. Benar Kak Pierre, Injil harus diberitakan kepada generasi saat ini, sehingga generasi selanjutnya juga akan mendengarkan Injil Kristus ya. Itu benang merahnya nggak boleh putus gitu ya. Walaupun mungkin di dalam keluarga bisa putus, tetapi di dalam Kristus, di dalam keluarga, di dalam gereja, harusnya itu tidak putus. Terus akan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Betul. Nah, ini ada tanggapan juga ya dari Kak Jimbris gitu ya. Dia mengatakan kalau menurut saya harus ada cinta kasih dengan satu yang lainnya. Itulah yang ditekankan Bilya tadi ya. Yang Google tidak bisa, yang AI mungkin juga tidak bisa. Itu adalah cinta kasih yang bisa kita berikan. Makanya gereja harus ada sih memang cinta kasih itu. Dengan cinta kasih itu akan itu kayak menjadi dasar gitu untuk kita bisa menjadi wadah, bertemu bersama untuk dapat berkomunikasi dua arah dengan baik dan terbuka untuk adanya diskusi gitu terkait isu-isu yang relevan mungkin dan segala macamnya. Ya. Yeni mau nambahkan lagi? Silakan. Ya mungkin sedikit ya. Saya diam aja dari tadi. Ya tadi Mas Rey juga sudah mengatakan bahwa generasi selanjutnya itu lebih ini daripada generasi sebelumnya ya. Tadi juga Pierre sudah sempat ini dari segi bahasa saja ya, yang Gen Z atau Gen Alpha sekarang dengan bahasa-bahasa mereka, kalau mereka bicara saja kita harus googling dulu apa artinya ini kan. Nah seperti itu, jadi kita memang harus banyak belajar, sekalipun mungkin generasi baby boomers atau generasi milenial, seperti saya generasi milenial ya. Jadi mungkin ada banyak hal yang kita tidak tahu, jadi meski kita harus banyak belajar bagaimana menciptakan generasi untuk Tuhan, supaya tadi Ibu dan teman
teman-teman juga sudah mengatakan mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan digital. Jadi menurut saya kita perlu banyak belajar juga supaya kita benar-benar bisa merangkul atau bisa menciptakan generasi untuk Tuhan seperti itu. Dan kemudian mungkin seperti Pierre juga tadi sudah sampaikan, kita harus menjadi teladan gitu ya. Jadi dengan satu teladan saja itu lebih baik daripada kita menasihati beribu-ribu kata. Karena untuk anak-anak di zaman sekarang ini, generasi muda, itu lebih cenderung melihat sikap kita, melihat perilaku kita daripada sekedar untuk berkata-kata seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Ya, Ya, mantap. memang namanya, sorry, ya. Memang ada satu kerinduan ya dari kita semuanya, bagaimana kita bisa rendah hati belajar dari generasi yang atas ke generasi yang bawah. Nah, ini ada tanggapan dari Grace. Menurut Grace, yang harus dilakukan gereja agar tercipta generasi untuk Tuhan adalah Grace mau beribadah di gerejanya dan Grace bisa pelayanan di gereja. Ya, itu salah satu bagaimana kita bisa, anak muda bisa meneruskan warisan generasi itu adalah dengan melayani, juga dengan dengan saling belajar dari generasi sebelumnya dan generasi kemudian. Jadi ada banyak hal yang memang bisa dikerjakan secara bersama-sama antar generasi. Makanya from generation to generation itu Tuhan tempatkan di dalam gereja untuk kita saling berbagi dan saling berkolaborasi dan saling menolong satu dengan yang lain. Ya, nah itu dia pentingnya kolaborasi di dalam gereja, teman-teman, supaya gereja kita tuh sungguh-sungguh menciptakan generasi yang baik untuk Tuhan ke depannya. Oke, teman-teman, waktu kita terus berjalan dan hampir 1 jam lagi-lagi kita mendiskusikan semuanya ini. Tentunya kalau sudah hampir 1 jam, artinya kita harus berpisah nih, teman-teman. Tapi jangan khawatir, diskusi kita masih boleh berlanjut. Kalau teman-teman di rumah mungkin masih penasaran beberapa hal, boleh DM, silahkan. Boleh DM di Sabda Resources, boleh DM langsung ke Bu Yulia, boleh DM ke aku, Kak Pierre juga boleh, Kak Yeni juga boleh. DM siapapun bisa gitu ya, silahkan gitu. Karena kami open diskusi. Nah, teman-teman, dari kita masing-masing, dari Pierre, Yeni, aku, nanti terakhir Bu Yulia, boleh berikan closing statement nih untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Silakan, Pierre. Kalau dari saya menulis kalimat seperti ini. Aku generasi, kamu juga generasi. Masing-masing kita mungkin generasi yang berbeda, tapi kita semua adalah bagian dari generasi. Dan Tuhan selalu menyiapkan berkat bagi generasi ke generasi. Maka pastikan diri kita siap menerima berkat itu. Hidup benar, hidup baik, hidup beriman, maka kita juga mampu menjadi berkat untuk generasi yang lain. Ya, amin. Silakan, dia nih. Kalau dari saya mungkin perkembangan generasi ke generasi berarti ada perubahan ya. Dan di dalam perubahan itu ada risiko atau konsekuensi yang harus kita ambil. Seperti itu. Jadi dari saya secara pribadi ya, untuk semua kita generasi apapun itu, jadi kita benar-benar harus jadikan Tuhan yang menuntun jalan kita, sehingga di dalam mengikuti perubahan atau perkembangan generasi ke generasi, banyak perubahannya, kita sungguh-sungguh benar-benar memilih jalan yang tepat seperti itu. Jadi kita mesti jadikan Tuhan prioritas hidup kita, supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah, kita tetap di jalannya Tuhan, seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Aku ya, teman-teman. Nah, kita adalah generasi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sendiri bentuk kita gitu. Dan kita terus berproses untuk semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu, mari kita juga tolong generasi kita di selanjutnya untuk kita boleh mempersiapkan mereka juga bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menerima berkat yang dari Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi generasi yang lainnya. Itu aja, teman-teman. Thank you. Bu Julia, silahkan. Ya. Pierre generasi Alpha ya? Atau Gen Z. Z? Gen Z. Oke. Lalu Jenny dan Ray adalah generasi milenial dan aku adalah generasi baby boomer. Tapi kita semuanya adalah generasinya Tuhan. Ya enggak? Amin. Nah, semuanya adalah generasi Tuhan. Apapun
berapapun umur hidup kita, kita semuanya adalah generasi Tuhan dan kita ada di dunia ini untuk satu tujuan, yaitu memberitakan berita kasih sukacita yang Tuhan berikan melalui keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Hanya untuk itulah kita hidup. Karena itu mari kita memberitakan kasih-Nya, firman-Nya, dan kabar baiknya supaya orang lain juga bisa ikut ambil bagian dan menjadi bagian dari generasi Allah. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Thank you Pierre, thank you Yeni, thank you juga Ibu Yulia yang sudah menemani aku ngobrol malam hari ini, dan thank you teman-teman di rumah yang sudah nonton dan juga ikut memberikan komentar, ikut berdiskusi ya. Thank you banyak. Minta maaf kalau ada yang terlewat gitu komentarnya. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita masih akan berjumpa lagi. 2 minggu lagi. Karena minggu depan akan ada puncak sabda di tanggal 30. Jadi kita mau fokus mempersiapkan itu di tanggal 29. Teman-teman juga boleh nih segera ikutan nih untuk kita boleh merayakan puncak sabda dengan acara yang menarik tentunya. Ada seminar gitu ya tentang New Generation. Silakan nanti info lengkapnya, info update-nya pasti akan diupload. Jadi tunggu infonya dan segera daftarkan juga. Sehingga kita bisa kumpul bareng-bareng. Teman-teman Sabda Youth boleh kumpul di puncak sabda ini. Dan 2 minggu lagi sudah memasuki bulan baru, artinya kita akan ada tema baru ya. Di bulan November kita angkat tema Thanksgiving gitu ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan diskusikan the heart of Thanksgiving. Menarik kan? Jadi stay tune, pantengin terus dan follow Sabda Resources supaya nggak ketinggalan informasi tentang Sabda Youth dan rangkaian kegiatan Sabda khususnya. Oke, thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi ya. Thank you. Kita tutup dalam doa. Kak Pierre boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu di malam hari ini. Ada kesempatan bagi kami melalui media, melalui perkembangan zaman yang ada. Tuhan izinkan kami untuk berkumpul lewat media sosial Instagram ini. Kami bersyukur untuk satu topik yang sangat menarik Tuhan. Generation to Generation. 1 bulan ini kami sudah bahas dalam Sabda dan secara khusus malam hari ini kami membahas banyak hal generation to generations. Kami bersyukur bahwa akhirnya kami belajar bahwa Tuhan tempatkan kami dalam mungkin generasi kami yang berbeda-beda, tapi untuk satu tujuan, agar kami memberitakan Injil, memberitakan kebenaran bagi orang-orang di generasi kami, bahkan orang-orang yang ada di generasi setelah kami. Dan untuk itu kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan Yesus agar kami mampu terus bertahan dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tolong kami agar kami terus setia, kami terus kuat, bertahan dalam tekanan dan situasi dunia yang berubah begitu cepat, agar intinya tetap sama, agar Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus semakin banyak didengar oleh orang-orang lain yang mungkin belum percaya, sehingga semakin banyak orang dibawa untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk waktu di malam hari ini. Tuhan berkati masing-masing kami, Ibu Yulia, Kak Yeni, Mas Rey, juga hamba, bahkan semua rekan-rekan yang menyaksikan lewat Instagram ini di tempat mereka masing-masing. Tolong kami agar kami juga menjadi berkat bagi generasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu malam hari ini kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang paling setia. Kami berdoa, haleluya, amin. 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 Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi. God bless. Salam AI for God.